tidak takut karena Engkaulah segalanya buat kami. Tuhan, dunia boleh bergoncang, tapi Engkau sendiri yang akan terus bawa kami naik. Tuhan, Engkau yang membuat kami kuat. Engkau yang membuat kami sampai garis akhir. Tuhan, kami juga tidak takut pada waktu segala keadaan berubah, karena Engkau tidak berubah. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus cengkeram kami. Bicara, tembusi sampai yang paling dalam. Tembusi Tuhan. Karena seringkali kami tidak tahu. Seringkali kebekuan, keletihan itu menghentikan kami. Tapi tembusi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Segala yang bukan dari Tuhan, roh-roh dan semua yang mau menghalangi, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau yang daripadamu, itu yang sungguh-sungguh ada dalam hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Luar biasa. Saudara adalah orang-orang yang berani, karena banyak tetap takut dan belum berani offline kebaktian. Tapi saudara semua ada di tempat ini. Saudara, dan kita mau glorious finish, artinya menyelesaikan dengan sangat kuat. Amin. Saudara, kita mau kemuliaan sampai akhir. Saudara, ada banyak orang memulai dengan baik. Saudara, ada orang semangat ke gereja awal-awal. Saudara, dan kemudian karena kecewa, karena marah sudah berhenti. Ada banyak orang pelayanan cuma 1-2 kali. Saudara, dan kemudian di jalan, saudara, mereka berubah. Tapi saya berdoa kita semua mau glorious finish. Amin. Oke, mari saudara. Yang pertama yang menjadi penghalang buat saudara dan saya sampai garis akhir adalah hati yang terluka, saudara. Saudara bayangkan ini Musa loh, saudara. Ya, saudara yang mau PowerPoint-nya nggak usah foto-foto, nanti minta sama Ibu Yenli. Saudara, ini punya Tuhan, jadi bukan pernah punya saya. Saudara bisa ambil semuanya, boleh, saudara ya. Saudara, yang pertama 106 ayat 33, sebab mereka memainkan hati Musa sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bahasa lainnya, mereka menyakiti hatinya. Saudara bisa bayangin, Musa ini kerennya luar biasa. Saudara, dia bertemu Yesus, Tuhan muka dengan muka, betul ya? Saudara, dia membelah saudara lautan. Tapi bisa sakit hati. Saudara bisa marah. Saudara bayangkan dia lakukan apapun loh saudara untuk orang Israel. Tapi orang Israel reaksinya berontak, gak percaya. Reaksinya itu saudara marah-marah, bersungut-sungut. Dan itu terus membuat hatinya capek dan sakit. Saudara, dan saya mau berkata seumur hidup kita ya, selalu akan ada saudara orang yang menyakiti hati kita. Tidak mungkin saudara tidak luka, itu tidak mungkin. Digigit nyamuk aja luka itu saudara ya. Dan digigit nyamuk kalau pas kita saudara gak kuat, nyamuk yang gigit itu demam berdarah, bahaya. Betul kan? Tapi kalau kondisi kita kuat, walaupun yang gigit demam berdarah, malaria, saudara tidak apa-apa, betul kan? Jadi persoalannya saudara bukan yang sekitar, tapi kita. Sekarang nih saudara kesandung luka. Kalau saudara ini tidak punya diabetes, tidak masalah. Tapi kalau saudara punya diabetes, saudara itu masalah. Bisa jadi bolok, betul kan? Jadi yang masalah itu bukan apa? Bukan lukanya. Karena suka tidak suka, saudara kan luka kok dimanapun. Saudara tidak bisa bilang begini, seandainya saya punya mertua baik kayak apapun melukai. Pasti namanya orang tuh nggak sengaja senggolan ya luka kok. Saudara, mertua saya itu baiknya minta ampun saudara. Tapi pada waktu dia di Belanda, sama buat saya itu masalah saudara. Ya, bayangin saudara ya, saya ini kan sibuk dan saya ini nggak pernah punya waktu untuk bikin sarapan, ya, untuk bersihin rumah sampai sudut-sudutnya.
saudara, untuk saudara ya, masak dengan baik. Saudara, gak pernah, saudara, gak punya waktu. Saya benar-benar gak punya waktu. Dan begitu mertua saya ke sana, mertua saya tuh baik pol, saudara ya. Tapi begitu lihat rumah saya, dia langsung bilang gini, waduh, rumah kok kotor semua sudutnya. Terus saudara, dia bangun pagi-pagi, ngosek kamar mandi, bersihin ujung-ujungnya. Dan saya jadi mantu kan rasanya tidak enak banget, saudara. Loh, dia tidak ngomong satu kata pun. Tapi kita jadi mantu kan makan hati, saudara. Kalau lihat begitu, saudara ya, kita kan malu banget, saudara. Terus kemudian, saudara, dia lihat, kami ini berdua, saya sama suami saya, kalau pagi tidak pernah makan, karena sama-sama sibuknya. Kami bangun, saudara, dan mandi langsung pergi. Satu ke kantor, satu kerja, satu nanti pelayanan, satu sekolah, pokoknya begitu terus. Nah, begitu lihat begitu, mertua saya langsung bilang, Ir, makan pagi itu perlu. Loh, tidak pernah marah, saudara. Tapi itu aja buat saya, aduh matang deh ya. Tidak nyediain, salah, nyediain, tidak ada waktu, dan juga belum tentu dimakan. Nah, jadi saya cuma mau bilang gini, luka itu bukan karena orang itu jahat, saudara. Saudara, dan luka itu bisa terjadi kapan saja dan apapun, saudara. Ya, tetapi persoalannya sekali lagi, tapi kalau saudara tanya, Bu, ada yang benar-benar jahat? Banyak. Yang setiap hari ngomongin saya, memfitnah. Saudara, yang utang pakai nama saya. Wah, saudara, saya tidak bisa sebutkan lah, saudara. Tapi kalau sampai hari ini saya berdiri, saudara, sejujurnya bukan saya nggak pernah luka. Tapi saya mau berkata, kalau tubuh jiwa roh kita sehat, luka itu normal. Dan pasti itu menambah kekuatan, menambah bijaksana, menambah pengalaman. Saudara, ya ini sih kalau guyonnya. Saudara di sini pernah lihat film Spider-Man? Saudara, ceritanya dia luka, disengat sama laba-laba, betul kan? Dari biasa tiba-tiba jadi kuat, betul kan? Jadi luka itu bisa membuat kuat. Itu guyonnya itu, saudara. Tapi kalau tidak guyonnya, kalau saudara tahu di Papua sama di Kalimantan, saudara ada suku itu pada waktu anaknya berusia 9 tahun, maka anaknya ini harus dimasukin, tangannya ini harus dimasukin ke sarang semut. Tujuannya dan sengaja dikasih madu supaya tangannya itu digerogoti semut istilahnya. Cuma sebentar sih, saudara, tapi itu tangannya akan bengkak. Dan ini anak akan panas dingin, saudara. Dan dalam keadaan seperti itu akan dikasih anggur atau tuak lah istilah mereka. Dan itu butuh 3-4 hari. Sampai biasanya menggigil, demam ataupun gak keras, sampai kadang-kadang gak sadar. Tapi saudara mau tahu apa sesudah itu? Sesudah itu digigit sama ular saja tidak apa-apa. Tiba-tiba di dalam badannya ada anti racun, toksin. Mau dia berburu, habis itu luka, mau kecakar harimau, mau kena apapun, saudara, di jalan, di hutan, saudara, kena hujan, kena apapun, hampir dibilang tidak pernah masalah. Saudara, gigitan semut, khusus itu semutnya semut merah, saudara. Kalau saudara pernah tahu semut merah yang rang-rang, yang saudara, itu membuat kekuatan tubuh, anti toksinnya, saudara, itu kayak vaksinasi lah istilahnya ya, saudara ya. Itu kalau dites mungkin naiknya 100 kali lipat, saudara. Sekali lagi, jadi luka itu tidak boleh menghentikan kita, tapi luka itu harus membuat kita dewasa, membuat kita bangkit, membuat kita bijaksana, membuat kita lebih kuat dari sebelumnya. Amin. Nah, sekarang bagaimana luka itu bisa membuat kita lebih kuat? Bagaimana supaya luka itu bisa membuat kita lebih bijaksana? Caranya adalah setiap menghadapi luka, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku ini mesti belajar apa dari sini? Ya. Misalnya nih, saudara itu ditipu orang, jangan langsung marah. Saudara tanya,
aku ini mesti belajar apa dari sini? Saudara, dan kalau saudara seperti itu, saudara akan lihat sesuatu yang ajaib. Saudara, ada seorang teman saya, saudara, pada waktu dia ditipu, saudara, dia tanya sama Tuhan, dia mesti belajar apa? Saudara, dan Tuhan bilang begini, ini adalah caraku untuk membongkar ketidakbenaran perusahaan itu. Jadi ada perusahaan yang menipu dia. Dan Tuhan bilang begini, kamu mulai cari siapa aja yang ditipu juga. Kemudian kamu mulai bantuin mereka semua. Kamu punya teman-teman, mulai cari polisi, cari pengacara, supaya ini semua terbongkar. Saudara, singkat cerita, dia hubungi, dia bantuin segala sesuatu. Saudara, dan dia membongkar sebuah sindikat yang menipu. Dia uangnya akhirnya dia diganti, karena itu semua dilelang. Kemudian uangnya diganti, dan semua yang dibantuin sama dia, saudara, memberkati dia. Jadi ujungnya dia jadi lebih kuat. Dan yang lebih ajaib lagi sesudah itu, dia jadi, saudara, punya teman sangat banyak. Dia bantuin banyak masalah. Dan dia menjadi saksi Tuhan, penolong Tuhan buat banyak orang. Luka tidak menghentikan dia, tapi membuat dia jadi bijak. Saudara, yang satu lagi, saudara, dia punya seorang teman, hamba Tuhan, bukan teman lah, pemimpin. Saudara, dan pemimpinnya itu, haleluya, puji Tuhan, omongannya kasar, saudara, gak benar, nuduh. Nah, saya ini sering bilang sama banyak orang begini, saudara, di Alkitab itu mengajarkan dua macam tipe pemimpin. Satu pemimpin yang benar, yang ajaib. Satu pemimpin yang gak benar. Saudara, salah satu pemimpin yang gak benar itu Saul, betul? Ya, masa ada pemimpin kok mau bunuh anak buahnya sendiri? Saudara, dan kemudian dikasih anak perempuannya, setelah itu anak perempuannya diambil kasih ke orang lain. Anak ngenah gitu. Saudara, tapi saya mau bilang reaksi itu menentukan. Ya, menentukan. Saudara, yang reaksi kalau saudara punya pemimpin yang gak benar, ampuni, doakan dia. Nanti semua jatah dan berkat dia turun dalam hidup. Makanya Daud jadi raja. Semua jatah Saul turun ke apa? Daud. Saudara, tidak cuma Daud loh. Pemimpin yang gak benar lagi siapa? Eli. Saudara, bayangkan, Samuel ini bahkan bukan Lewi loh. Tapi begitu dia mendoakan mengampuni Eli, saudara, jatah keimaman turun ke Samuel. Tapi kalau saudara punya pemimpin yang baik, saudara, contohnya Daud, atau contohnya saudara, ya, saudara Elia, layani segenap hati. Saudara, jadi kalau pemimpinmu gak baik, doakan, saudara, dan ampuni. Saudara boleh pergi, boleh. Daud juga pergi kok dari Saul. Saudara mau tinggal tetap di situ, boleh. Samuel tetap di situ. Jadi tidak ada yang salah dengan saudara pergi atau tetap di situ, tidak ada yang salah. Ya. Tapi hatimu harus apa? Beres. Hatimu harus mengampuni. Hatimu harus tetap mendoakan. Saudara akan dapat jatah. Tapi kalau pemimpinmu itu baik, yang jahat ya, yang baik sekali, saudara, benar, walaupun baik dan benar bukan berarti tidak bersalah, karena tidak ada manusia sempurna. Daud pernah salah, betul? Saudara, Elia pernah minta mati. Saudara, sebutkan di Alkitab yang tidak pernah salah. Abraham, bapak orang beriman, istrinya dijual. Jadi jangan suka menghakimi, karena semua pemimpin, semua punya salah, semua punya kelemahan. Tapi selama pemimpinmu ini benar dengan Tuhan, saudara jalan dengan Tuhan, ya, layani dengan sungguh. Jadi bemper, artinya gini, setiap yang dia tidak bisa, saudara lakuin, ya, maka saudara akan mewarisi 2 kali lipat.
Setidaknya Salomo mewarisi Daud 2 kali lipat. Elisa mewarisi Elia 2 kali lipat. Joshua mewarisi Musa 2 kali lipat. Saya berdoa, saudara. Saudara mengerti, tapi jaga hatimu. Kalau saudara itu misalnya nih disakiti pemimpin, saudara bilang, puji Tuhan, upahku besar di surga. Kalau saudara lihat kejelekan pemimpinmu, saudara harus bilang ini, terima kasih Tuhan, kesempatan aku mendoakan dia. Kesempatan aku mengcover hidupnya. Dengan aku itu menggenapkan apa yang dia tidak bisa lakukan. Saya punya orang-orang yang ajaib di sekeliling saya. Saudara, saya ini orang paling tidak tekun, saudara. Jadi kalau suruh doa berjam-jam tidak bisa. Suruh puasa berhari-hari tidak bisa. Dan saya bersyukur ada orang-orang di sekitar kita. Sudah di sini ada Ibu Winda, saudara ada Ibu Deborah, ada Pak Luki yang selalu bilang gini, Bu tak bayari. Pas Ibu tidak bisa puasa toh, saya puasa, Ibu makan aja. Nanti saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini jatahnya Bu Iin puasa. Makanya dia tambah kurus, saya tambah gemuk, ya itu juga masalah. Ya, saudara, tapi sungguh-sungguh dia bilang, iblis tidak bisa menuntut. Karena aku berdiri menyelesaikan bagian pemimpin. Saya sampai pernah bilang sama Ibu Deborah Puji, ada hari-hari di mana kita tuh Tuhan minta doa misalnya 7 jam, doa misalnya 8 jam. Nah, saya nggak pernah sanggup, saudara. Saya ini orangnya bosenan. Doa suruh 1 jam 2 jam bosan saya, saudara. Saudara, dan setiap kali saya bilang gini, Kak, saya panggil dia Kak, walaupun dia lebih muda dari saya. Kak, aduh kalau saya suruh jadi elu ya Kak, tinggal di satu kota 3 kali 4, mimpin doa 8 jam, aduh saya bisa gila kali, saya bilang begitu. Saya benar-benar gak tahan suruh doa non-stop sendirian 8 jam. Saudara dan Kak Puji selalu bilang, Bu, buat saya adalah kehormatan untuk berperang ada di hadirat Tuhan atas nama Ibu. Ibu lakuin aja apa yang Ibu mau. Ibu pengen nonton, silahkan nonton. Ya, Ibu pengen santai, ketemu donatur, silahkan. Saya yang bayar bagian Ibu. Saudara, kalau hatimu benar, sikapmu seperti itu, engkau akan terus naik. Tapi coba kalau sikap Kak Puji ya, ngomong begini, gila ya. Saya suruh doa puasa kerontang, dia makan-makan, dia nonton lagi. Ya bener aja. Saudara bisa ngerti? Saudara bisa lihat dari sudut mana? Saudara, dan hari ini Ibu Deborah selalu bilang, Bu, saya naik terus. Saya diberkati orang. Ya, saya terus apapun ya, bagian Ibu itu saya kecipratan. Saudara bisa gini ya, aneh saudara. Setiap kali dia lakukan itu, nanti ada orang datang dan bawain tas mahal. Saudara, nanti ada orang datang, saudara, bawain dia, saudara ya, makanan-makanan yang mahal-mahal. Dan dia berkata, Bu, saya tuh lihat sangat jelas, Tuhan itu adil. Bagian Ibu itu pasti lompat ke saya. Kalau Ibu nakal, saya bayarin. Ya, saudara, sekali lagi, jadi jangan biarkan hatimu apa? Sakit. Jangan biarkan hatimu marah, saudara. Apalagi kalau saudara menghadapi anak buah. Saudara, saya punya anak buah yang haleluya puji Tuhan. Saudara, ada yang dulu berzina, ada yang nipu, ada yang malas, ada yang berontak. Saudara, saya selalu guyon sama Tuhan. Saya bilang begini, kalau mereka tidak begitu, aku tidak punya upah di surga. Bersyukurlah mereka begitu, upahku besar di surga. Walaupun kadang-kadang saya kalau kesel gitu ya, saya marah gitu ya. Saudara, kadang-kadang itu anak buah saya, karena saya sering khotbah begini, saudara. Jadi mereka suka pintar jawab, saudara. Tapi ya tak apa-apalah. Buat saya, toh yang dapat upah saya, tidak pernah mereka. Hari itu tuh saya ngamuk, saudara, sama salah satu anak buah saya, dan saya bilang gini, kamu itu yang kebangetan. Kamu itu mengulang terus persoalan dan kegagalan dan kejatuhan. Kamu itu benar-benar tidak bisa belajar. Oh, saya ngamuk panjang lebar, saudara. Terus dia jawab cuma gampang begini, Bu, bersyukurlah Ibu punya saya. Saya nanya, kenapa aku bersyukur punya kamu? Orang kamu itu nyusahin saya. Dia bilang, kalau enggak, nilai kesabaran Ibu cuma 6.
Dengan ibu punya saya nilai kesabaran ibu 9. Kurang ajar. Sudah salah berani jawab begitu, saudara ya. Tapi itu kenyataan. Itu kebenaran. Saya ngomong sama dia, walaupun jawabanmu nyebelin dan kurang ajar, tapi itu kebenaran. Dan saya berkata, ya sudahlah. Ya, cuma saya bilang, salahmu sendiri ya. Kalau nanti upahmu kepotong banyak, lari semua ke tempat saya. Sekali lagi, mari punya pandang dari sudut Tuhan. Saudara tidak akan pernah marah, kecewa, tapi saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, yang kedua adalah hati yang letih. Saudara, dia bilang, Elia nih, sakti juga nih. Saudara, datangin api dari langit, cedek, mati semuanya, saudara. Ini orang-orang sakti, saudara. Dia bisa ingin mati, sampai dia bilang, cukuplah itu Tuhan. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Saudara, saya mau bilang, ada banyak orang itu sangat letih. Kenapa? Dia tidak punya yang pertama ya. Saudara, orang-orang di sekelilingnya yang berjalan bersama-sama. Saudara, yang kedua, saudara tidak punya tim. Karena itu Tuhan bilang, pemuritan. Jadikan semua bangsa muridku. Kalau saudara ini pemuritan, enak saudara. Saudara, saya punya lebih dari 1000 murid di seluruh Indonesia. Karena itu saya bisa, saudara ya, bahkan ada di Amerika, di Belanda dan sebagainya. Saudara, saya misalnya Tuhan bilang hari-hari ini, Tuhan bilang gini, SMA. Ya, sekali lagi saya juga bilang sama saudara, karena saudara termasuk dalam tanda kutip walaupun jauh mungkin murid. Ya. Saudara, SMA. Yang pertama, S-nya itu sapu bersih. Saudara, hari-hari ini Tuhan bilang gini, setiap hari sampai tahun depan. Setiap hari minimal 5 menit. Tuhan tidak minta banyak-banyak. 5 menit SMA. Saudara, yang S-nya itu sapu bersih. Saudara bilang ini, saya sapu bersih semua penyakit, semua kuasa kegelapan, semua roh-roh yang menyesatkan, semua jebakan-jebakan, sapu bersih. Yang terlintaslah apapun. Misalnya saudara bilang COVID, misalnya saudara terlintas kolesterol, apa aja saudara, sapu bersih. Saudara, dan yang kedua, M-nya, aktifkan malaikat. Saudara bilang, malaikat Tuhan jarah, malaikat Tuhan buka jalan. Malaikat Tuhan buat itu suami saya yang belum bertobat seret. Aktifkan malaikat. Yang A-nya, ambil semua yang dari Tuhan. Amen. Bilang, aku ambil sukacita, hikmah, aku ambil kekayaan, aku ambil Tuhan berkat-berkat karunia. Setiap hari 5 menit sampai tahun depan. Saudara bilang, why? Aku tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan bilang begini, banyak sekali bencana, banyak sekali roh, banyak jebakan. Dan kalau saudara cuma 5 menit aja, itu istilahnya saudara, engkau mengurangi pekerjaanmu sangat banyak. Saya berdoa, ingat ini baik-baik. Saudara, kalau bisa gini, Bu, saya lupa pagi ya di kantor. Lupa saudara di kantor, ya sudah naik motor sembari sapu bersih. Saudara, bagus, malah sapu bersih, roh kecelakaan, tidak ada kecelakaan. Nah ya, tapi lakukan saudara. Ya. Kalau saudara ini mau, maka saudara akan sungguh-sungguh dalam tanda kutip terlindungi 2022. 2022 bukan tahun yang gampang. Tapi 2022 adalah tahun di mana Tuhan pasti bela anak-anaknya yang taat. Ya, yang taat. Nah saudara, selama saya punya murid, saya enak saudara. Ya. Saudara, sejujurnya saya tinggal ngomong apa aja, cepat sekali terlaksana. Saudara, saya tidak usah terlalu capek sampai terkapar. Karena saya punya banyak murid. Kadang-kadang saya tuh sampai bilang begini, murid-murid saya itu, terutama yang dekat-dekat dengan saya, menurut saya sekarang sudah jadi jauh lebih hebat dari saya.
Saudara, ada yang, tapi mereka semua ngambil spesialis ya. Jadi ada yang spesialis pujian penyembahan. Wah, dan itu lebih keren dari saya. Ada yang spesialis inner healing, dan itu lebih keren dari saya. Saudara, dan sampai saya kadang-kadang bilang ini, lama-lama saya ini kok kayak pengangguran ya. Dan semua sudah ada spesialisnya, saudara. Jago-jago semua. Saudara, ada yang jagoan buat izin, ada yang jagoan buat rumah singgah, ada yang jagoan penginjilan. Jadi saya nggak pernah ngerti. Karena saya punya apa? Murid. Tapi saudara ini banyak yang nggak mau memuridkan. Saudara bilang, Bu, siapa murid saya? Saudara bisa pilih, gampang kok. Pertama, saudara cari yang lebih bodoh dari saudara. Nah ya, kalau muridnya lebih pintar kan nggak lucu, saudara. Saudara, dan carilah yang baru bertobat. Cari yang lebih lemah. Saudara, pada waktu itu saya mulai memuridkan itu umur 12 tahun. Dan saya cari anak kelas berapa? Saya hari itu kelas 6 SD. Saya cari anak kelas 2, kelas 3 SD. Saya cari anak-anak miskin gelandangan. Dan saya muridin. Saya bilang sama mereka, yuk kita tahan hujan ya. Saya bilang, ayo tumpang tangan sama orang sakit. Dan mereka berjalan sampai hari ini. Mereka semua jadi pasukan-pasukan Tuhan. Saudara, kalau saudara ini punya pembantu, muridkan. Saudara, pembantu-pembantu saya dan supir saya itu semua sakti mandraguna, saudara. Saudara bayangin, satu pembantu saya ya lulusan dari sekolah pembantu di rumah Ibu Iin. Sekarang saudara bayangin ya, di Enarotali punya SD, SMP, TK, punya gereja, punya restoran, temennya semua bupati, orang-orang besar, punya radio, namanya Mbak Susan dan Mas Nur. Saudara, setiap hari kerjanya apa? Keliling seluruh Papua, kakak. Sampai saya bilang, terus dia gaya lagi. Dia bilang begini, ibu rumah cuma, ya rumah saya itu cuma 200 meter persegi. Dia bilang, ibu rumah cuma 200 meter persegi, rumah saya 1 hektar. Saudara bayangin, saudara, rumahnya 1 hektar dikasih sama pemerintah lagi. Sekali lagi, ini cuma memuridkan. Saudara, ada satu lagi pembantu saya, namanya Mbak Karti. Saudara, pembantu saya ini haleluya puji Tuhan. Kalau Mbak Susan memang dari dulu cinta Tuhan, ngejar Tuhan. Tapi yang namanya Mbak Karti ini, saudara, kerjanya nyolongin barang di rumah saya. Saudara, saya sampai sudah tahu, saya sudah tandain. Ini pasti dia suka, ada bedak, saya tahu dia suka ini. Yang ini yang saya suka, saya tahu. Nah, terus saudara, dia nyolong. Saya selalu bilang begini sama dia, Tik, saya naruh bedak di situ loh, kemarin masih ada. Tolong cariin. Itu kode dari saya untuk bilang kembaliin. Nanti kan saudara besok paginya dia bilang, Bu, ini ketemu, nah dikembaliin. Ya, saudara, tapi saya bilang, saudara ya, saya serahin ke Tuhan, saya bersaksi dan bersaksi. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia hamil di luar nikah. Kalau saya pergi, dia masukin pria, saudara, di rumah saya, hamil di luar nikah. Akhirnya saya kawinkan, saudara, terus dia malu keluar. Tapi kemudian masuk lagi. Saudara, dia marah ya, karena saya sering marahin. Saudara, karena dia tidak mau ke gereja dan sebagainya. Saudara, dan dia keluar, tapi masuk lagi. Sampai suatu hari, saudara, tiba-tiba dia mimpi. Dan dia mimpi itu diseret ke neraka. Pada waktu diseret ke neraka, dia teriak-teriak. Dia bilang begini, saudara, Tuhan, ampun, Tuhan, tolongin. Dan tidak ada pertolongan. Karena dia memang dari seberang. Tiba-tiba dia ingat apa yang saya omongin. Dia teriak Yesus. Begitu dia teriak Yesus, saudara, Yesus datang. Dan Tuhan bilang, aku kasih kamu kesempatan. Dan Tuhan jelas banget di mimpi itu. Balik ke minta dilayani. Saudara, dia sudah kerja di tempat lain. Saudara, dia sudah, saudara yang mualaf istilahnya. Saudara, dia balik ke saya. Dia nangis. Dia minta, saudara, dilayani, baptis. Dan hari ini dia jadi penginjil, saudara, juga pergi ke Papua.
Saudara, dia menangkan ribuan anak-anak di Papua. Mungkin hari ini kalau saudara memuridkan tuh banyak orang pengennya gini ya, semua mulus gitu. Dan saudara, kadang-kadang murid kita itu lari, pergi, berontak ya. Tapi kalau kita itu doakan, jangan pernah takut, balik. Saya sudah melihat berkali-kali Tuhan itu Tuhan yang setia, dan Tuhan mengejar mereka. Saudara, supir saya juga sama. Saudara mabuk, saudara, saudara ya, supir saya itu mabuk, mukul, ngebut. Saudara, tapi Tuhan itu punya cara lah. Hari itu saudara, kalau saudara tahu mabuknya supir saya itu nggak kira-kira, saudara. Saudara kalau mau tahu whisky atau apapun yang 40%, yang segitu, itu dia teguk kayak orang minum. Saudara, dan Tuhan itu tetap beracara. Hari itu dia nyetirin saya, itu jalan begini, saudara. Saya bilang gini, Steve, kamu ini mabuk berat. Gitu marah sama saya. Siapa bilang mabuk? Lu sama mabuk lo ya. Saudara, dari airport mau ke Bekasi, dia jalan ke Jakarta, saking mabuknya. Saudara, saya tegur. Saudara, dia marah, bilang ini, Tuhan mana, tidak ada, orang ngoceh, dan minta keluar. Tapi sekali lagi ya, doakan saja, doakan. Sekali waktu dia mabuk lagi, hari itu saudara, dia sampai sudah mau lewat, kepalanya pusing mau pecah, saudara, perutnya sakit, pokoknya segala macam. Dan disitulah dia teriak-teriak bilang, Tuhan Yesus, ampun, ampun. Kalau engkau sembuhkan, saya sama sekali tidak akan narkoba, tidak akan minum lagi, tidak akan nyentuh rokok lagi. Saudara, dan haleluya, Tuhan sembuhkan. Hari ini saya suka godain dia. Saya nakal, kadang-kadang saya bilang ini, Steve, ini Natal lah, minum wine sedikit. Ibu sih bikin saya melanggar janji, saudara. Saudara, sekarang dia sama sekali gak mau menyentuh alkohol sama sekali, gak mau menyentuh rokok sama sekali. Saudara, dan dia bersaksi karena dia memang anak geng motor, jadi dia bersaksi di geng motor dan sebagainya. Sekali lagi, saudara, ya, jangan letih, tapi mulai bangun, saudara. Saudara bisa cari siapa saja yang di dekat. Kalau saudara punya murid, itu saudara akan bersama-sama, dan akibatnya kau bertumbuh, muridmu bertumbuh. Tapi yang kedua, saudara, saudara ini punya link, punya teman. Ada banyak orang tidak pernah buka hati untuk berteman. Saudara, Tuhan Yesus sendiri loh ya, punya Maria Magdalena, punya 12 murid, bahkan punya 3 murid yang paling dekat, betul kan? Tuhan Yesus saja butuh teman, kok saudara tidak butuh tuh gimana sih? Kadang-kadang kita itu sok kuat, sok hebat. Kita ini butuh teman. Dan istri atau suami, saudara jangan berlagak. Kadang-kadang gini, saya kenapa tidak bisa saya? Kadang-kadang tidak bisa, saudara. Ya. Misalnya begini, saya ini kan cerewet, dan saya ini orangnya berani mengambil resiko. Suami saya itu sebaliknya, orangnya sangat hati-hati dan tidak berani ambil resiko. Saudara, Tuhan memang satukan kami supaya kami saling melengkapi. Tapi apakah dia bisa jadi teman saya? Tidak bisa, saudara. Kenapa? Kalau saya cerita semua yang saya mengambil resiko, maaf kata ya, dia tidak bisa tidur, stres, saudara. Saya ini kalau bangun gedung buat mana ini, saudara, kadang-kadang saudara ya, saya bangun dulu padahal tidak ada uang sama sekali. Kadang-kadang saudara sampai 4-5 M Tuhan belum kasih, belakangan Tuhan baru kasih. Itu kalau saya ngomong sama suami saya, oh dia bisa tidak tidur, saudara. Saudara, pada waktu kami bangun gedung Batra, saudara, itu belum jadi. Saudara, itu lantainya baru lantai 1, 2, terus saya langsung cor lantai 5. Kenapa? Karena kita mau bikin acara. Saudara, itu gedung goyang, saudara. Saya ini arsitek, saya ini tahu, saudara. Ini kalau tidak Tuhan yang megangin, saudara, orang 2000 masuk runtuh, saudara. Karena istilah arsiteknya belum dikunci.
Saudara goyang, kayak Lego nggak dikunci, saudara. Saudara, tapi hari itu Tuhan bilang, buat malaikatku yang pegang. Tak buat. Ya. Saudara, kalau yang datang, Ibu Winda waktu itu datang, sebenarnya semua harusnya kerasa, goyang itu, saudara. Saudara, dan yang naik bukan 2.000, 7.000, saudara. Goyang. Tapi karena saya tahu persis itu Tuhan. Saudara, enggak apa-apa. Nah, kalau sekarang sudah beres, sudah kekunci semua, aman kalau sekarang. Kalau saya waktu itu cerita suami saya, wah bisa mati berdiri dia. Saudara ya, enggak bisa. Saudara. Jadi dia enggak mungkin jadi teman saya, dia jadi suami, ya suami. Dan saya punya teman-teman yang benar-benar mengerti resiko yang saya hadapi. Saudara, teman-teman yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya jadi pergumulan saya. Saudara, dan kita butuh teman yang ketawa, kita butuh teman yang berani mengoreksi, kita butuh teman yang rada konyol, ya. Saudara, misalnya nih ya, saya punya beberapa teman yang kalau misalnya saya udah ngomong nih, aduh, resikonya besar, saya benar-benar butuh pelampiasan. Dia bilang gini, mari Bu, kita cari gara-gara yang kita bisa marah-marah bebas dan tidak bersalah. Ya mungkin buat orang bilang gini, kenapa? Ya, dia tahu, saya ini koleris. Kalau koleris marah, itu mengurangi stres, saudara. Ya, pokoknya bisa ngoceh, gitu ya. Terus kita suka bilang, siapa tapi yang bisa dimarahin seenaknya, ya. Padahal nggak bersalah gitu kan. Terus dia bilang ini, tenang, di mana ini tuh ada banyak kesalahan yang sering kali kan ibu nggak ngecek. Tak tunjukin ya Bu, supaya ibu bisa ngomel sepuasnya, katanya ya. Dan juga baik katanya ya, sekali-sekali mereka dengar ocehannya ibu semuanya. Nah sudah ya, yang kena sasaran ya nasib aja lah, saudara ya. Itu teman, itu gunanya teman. Saudara, kadang-kadang teman saya juga tahu saya ini penggemar makan enak, makanya badan seperti ini ya, saudara ya. Jadi kalau saya sudah mulai banyak tekanan, dia langsung bilang ini, ayo kita pilih satu hotel atau satu resto yang rada mahal yang ibu suka, dan kita makan aja. Ya, mungkin buat orang lain yang gak mengerti, kenapa sih perlu pemborosan? Ya, tapi itu gunanya. Saudara, kadang-kadang buat saya itu bukan pemborosan. Saya butuh pelampiasan. Ya. Buat saya kalau makanan benar-benar enak itu apa ya? Menghibur, saudara. Saya ini aslinya rewel, saya suka segala macam. Tapi untuk yang saya benar-benar bilang begini, wih, ini mantap nih, ya, susah, saudara. Kenapa? Karena mama saya tukang masak, ibu saya itu kan jago sekali masak, saudara, dan dia juara se-Indonesia berkali-kali. Jadi maaf kata saudara ya, babi kecap aja hampir dibilang tidak ada yang masuk hitungan saya. Karena kalau babi kecap yang menurut hitungan mami saya, saudara, pertama daging babinya tidak boleh biasa, harus yang lapis. Daging, spek, gitu ya. Dan saudara, coklatnya itu nggak boleh di luar. Sampai di dalam seratnya pun harus coklat. Saudara, empuknya nggak boleh sampai nyerap. Sampai sekali gigit, saudara, langsung. Tapi tidak boleh hancur. Belum lagi rasanya, saudara, bawang putihnya harus kerasa, kecapnya kerasa, tapi juga ada bau cinanya, ya. Jadi buat babi kecap aja, wah saudara, sebenarnya hampir-hampir tidak ada yang masuk hitungan. Saudara, ibu saya kalau bikin sosis, wah ini jadi semangat, banyak ibu-ibu soalnya. Saudara, ibu saya akan pakai 4 daging. Saudara, yang pertama, saudara, sapi. Saudara, karena kalau terlalu banyak babi, nggak ada sapinya tuh nggak enak, saudara. Ayam dan babi. Tapi daging yang keempat apa? Ham. Supaya ada bau apanya? Asam. Saudara. Dan itu semua harus digiling jadi satu. Saudara, baru dibumbuin. Saudara percayalah, lewat semua sosis. Saudara ya. Saudara, sosis mami saya is the best.
Kalau saudara bilang, Kak, gimana saya bisa merasakan? Beliau sudah di surga. Jadi saudara bisa merasakan. Ya. Kalau anaknya cuma bisa masak, bisa makan, bukan bisa masak. Saya tahu di otak semua resepnya, tapi saya nggak pernah benar-benar masuk ke dapur. Karena saya dari kecil tuh harus bantuin mama saya masak. Jadi saya benar-benar apal saudara, sampai cara-cara masak saya apa. Kan waktu saya di Belanda saya juga jadi koki selama saudara ya 5 tahun. Jadi lumayan lah. Tapi sekarang saya nggak pernah masak. Nah sekali lagi, kalau saudara punya teman, maka teman itu akan membuat saudara tidak mengalami lagi. Saudara, hari itu Elia bilang begini, Tuhan saya sendiri. Tuhan bilang, siapa bilang sendiri? Mau tinggal pasti 7.000. Nah banyak dari kita itu merasa sendiri. Saudara tidak pernah share. Dan kalau saudara tidak pernah share, saudara juga tidak pernah bertumbuh. Bahkan selevel hamba Tuhan seperti apapun, saudara harus punya teman. Dan itu membuat saudara bertumbuh. Setiap kali ya saya ngobrol sama teman-teman saya, wah mereka itu mewajukan, menginspirasi, membuat saya sampai hari ini. Saya ini orang yang benar-benar bahagia. Tidak pernah saudara saya ini merasa sendiri. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang ajaib. Saya berdoa, jangan biarkan kau sendiri, tapi buatlah setidaknya 5 orang di sekeliling. Karena tahun depan ada banyak hal dan saudara butuh makin kuat. Amin. Demikian juga kalau saudara belajar menghadapi ekonomi. Saudara, ekonomi itu kalau saudara sendiri lemah. Tapi kalau saudara itu ngeling, enak saudara. Ya. Saudara, anak-anak saya, suami saya, saudara mereka punya link. Sehingga mereka tidak pernah kehilangan saudara dan ditipu. Setiap kali misalnya ada tawaran ini, mereka cerita, mereka bilang, oh nggak bisa, didiskusikan. Ujungnya mereka terus naik, diberkati dalam segala hal. Karena apa saudara? Karena teman. Saudara, yang ketiga yang menjadi penghalang kenapa seseorang itu tidak mencapai garis akhir, saudara, adalah hati yang berubah setia. 2 Tawarin 26 ayat 16, setelah usia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Tetapi di dalam terjemahan lain dikatakan begini, hatinya teriritasi dan hatinya jadi membusuk. Saudara, ada banyak orang tidak sadar, saudara, ada roh penyesat. Dan roh penyesat itu bisa membuat kita berontak, membuat kita itu saudara jadi orang yang cara mikirnya aneh. Percayalah saudara, ada banyak hal yang saudara tidak akan pernah mengerti. Tapi ada ayat yang berkata begini, kadang-kadang kita tidak butuh mengerti, tapi kita cuma butuh menyerahkan ke Tuhan. Bisa mengerti? Banyak orang tuh maunya gini, saya mau ngerti. Ya, kenapa orang itu diberkati, saya enggak? Udahlah, serahin aja ke Tuhan. Tuhan itu adil, udah percaya aja. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saudara, kadang-kadang ada orang yang bilang gini, kenapa dia jahat tapi Tuhan tidak pukul? Sudahlah ya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Tapi saya mau berkata, hati-hati dengan hati yang saudara mulai teriritasi, hati yang disesatkan, hati yang membusuk. Hati yang membusuk itu bisa karena sombong, bisa beku, bisa bosan, bisa kecewa, bisa karena rutinitas. Saya itu melihat kejatuhan dari ratusan, tanpa menyebut nama saudara. Ya, saya lihat WL yang dulu saudara, sebelum kebaktian 2 jam nyembah, dan setiap kali dia mimpin pujian, dengan Tuhan bangun saudara. Ketika dia makin biasa rutinitas, tidak pernah berdoa, ngomongnya begini, ya kita kan sudah profesional.
Dan ujungnya saudara, dia bahkan kehilangan Tuhan. Saudara, di data di Amerika 50% dari hamba Tuhan sudah tidak merasakan Tuhan dalam pelayanan mereka. Tapi semua pakai otak. Semua cuma rutinitas. Saudara, yang lebih mengerikan lagi, sisanya 30% bahkan menggila, stres, ngerokok. Hamba Tuhan, saya berdoa hati-hati dengan hati yang teriritasi. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan ya, yang dulu di awal saudara dia berani turun ke jalan. Saudara, dia melayani dengan cinta dan rendah hati. Setelah Tuhan angkat dia, saudara, ndak hotel bintang 5 nggak mau. Ada begitu banyak saudara, yang berubah. Tapi saya juga ketemu saudara, hamba Tuhan yang jatuh dalam free sex, jatuh saudara dengan uang. Saudara tinggal di Surabaya, dan saya mau berkata, saudara tahukah saudara bahwa data Surabaya adalah tempat kejatuhan dari sangat banyak hamba-hamba Tuhan. Saudara, ada beberapa yang jatuh di seks, uang, pertempuran, sampai main pistol, korupsi. Dan bisakah saudara sungguh-sungguh berjaga-jaga supaya hatimu jangan teriritasi? Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara sadar, kita semua tidak ada yang kebal, saudara. Tidak ada yang kebal. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya tuh tiba-tiba dapat mimpi. Ya sudah mungkin sebelum saya ulang tahun sih, jadi kurang lebih bulan saudara Mei. Saudara, hari itu sedang sibuk rame-ramenya lah soal vaksin, pro dan kontra. Tapi saya tidak cuma mengalami itu, tapi saya terjepit di banyak hal. Saudara, ada orang-orang yang tiba-tiba berontak, menusuk dari saya belakang. Saudara, ada beberapa yang melaporkan saya karena kami tetap ibadah. Saudara, sebagai tindakan melawan pemerintah. Saudara, ada yang macam-macam lah saudara. Dan saudara, bahkan hari itu saya tuh menolong orang-orang yang, maaf kata, isoman. Saudara, sudah hampir mati, tidak diterima di rumah sakit. Kami terima, kami layanin, kami doakan sampai sembuh. Tapi toh itu saudara, ada beberapa orang yang melaporkan kami karena kami melayani isoman. Saudara, dan yang melaporkan, yang berontak, yang seperti itu, semuanya anak Tuhan. Saudara, dan hari-hari itu saya tidak sadar saudara, bahwa hati saya teriritasi. Tapi saya bersyukur Tuhan itu baik saudara. Saya masih ingat bulan Mei, tiba-tiba saya mimpi satu mimpi yang aneh sekali. Saya didatangi dengan 3 orang. Saudara, Pak Yusak, Pak Agung, sama Pak Daniel. Saudara, jadi kami kayak mereka itu. Saudara datang, tiba-tiba kami duduk di meja. Saudara, saya itu tahu mereka sudah tidak ada, tapi kami bisa guyon dengan sangat free kayak waktu masih hidup. Yang pertama, Pak Yusak tuh ngomong begini, kamu itu ya, jaga hati. Hatimu itu sudah beku seperti hatiku pada waktu Evi mati dan Semi masuk penjara. Dia bilang, ingat, detik itu dia bilang, aku itu turun. Kekuatanku berkurang sangat banyak karena hatiku beku waktu melihat Evi meninggal dan anakku masuk penjara. Terus saya diam. Saya bersadar bahwa hati saya mulai flat sama semuanya. Saudara, tiba-tiba Pak Agung ngomong, kamu ya, pada waktu itu saya digosipin sama semua orang. Hatiku sakit. Tapi aku tutupi dengan kerja.
Aku tidak pengen ketemu siapapun. Aku cuma pengen kerja dan cepat selesai. Dan dia bilang, kamu juga begitu kan? Kamu sekarang pengennya kerja. Jangan biarkan kerja jadi pelayanan. Dan pelayanan jadi rutinitas dan pelarian. Saudara, tiba-tiba Pak Daniel bilang, Cici, dia manggil saya Cici. Cici, kamu tahu enggak di AOC dia bilang gitu ya, anakku tuh banyak yang bermasalah. Ada yang utang di mana-mana. Ada yang jatuh dalam perzinahan. Ada yang sebenarnya ngawur sengawur-ngawur. Aku coba tutupi. Tapi sebenarnya di dalam aku sangat capek. Dan karena itulah aku pulang. Sangat capek. Dan dia bilang, kamu mulai seperti itu. Apapun kondisinya, kamu coba tutupi. Dan hati-hati, kamu sangat capek. Saudara, waktu saya bangun, saya kaget sekali. Dan hari itulah saya berdoa, saya bilang, Tuhan beres ya. Dan saya bersyukur, saudara, Tuhan memulihkan hati saya sebelum saya ulang tahun. Sampai hari itu saya sesungguhnya berpikir, mungkin loh ya, mungkin nih saudara, kalau hari itu saya dapat mimpi itu dan saya tidak bereskan, saya pulang saudara. Karena saya kaget sekali. Pada waktu 6 Juni, saya ulang tahun kan 7 Juni, 6 Juni, Joshua hamba Tuhan yang terkenal sekali, saudara dari Afrika itu pulang. Saudara, dan umur dia itu persis sama saya. Saudara, dan saya tahu kurang lebih dia juga mengalami hati yang seperti saya, saudara. Saudara, dia sedang digosipin, diomongin banyak, saudara, yang dia tutupin. Saudara, dia seorang yang kerja, saudara. Saudara, pada waktu dia pulang, saya cuma gini, Tuhan. Cuma istilah saya ini cuma lolos dari tuntutan iblis. Saya berdoa, saudara, setiap kita hati-hati. Kalau sudah tanya, Bu, kenapa dibawa pulang? Bukan karena Tuhan gak sayang kita, justru karena Tuhan sangat sayang. Tuhan gak mau kita sampai rusak hati. Tuhan gak mau sampai hati kita pahit. Tuhan gak mau sampai hati kita, saudara, berubah. Karena itu sebelum berubah, Tuhan bawa pulang. Sekali lagi, ayo beresi hati kita, supaya kita semuanya sebagai orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, kita lihat di dalam Matius 16, siapa yang mau mengikuti aku harus membiarkanku memimpin. Bukan engkau yang duduk di kursi pengemudi, tapi aku. Saudara, tahun depan kita benar-benar tidak tahu mesti bagaimana. Percayalah, saudara. Saudara tidak bisa berkata bahwa kita itu bisa begini, apa yang akan terjadi. Tidak bisa, saudara. Jadi tahun depan, saudara terus ingat ini ya. Tanya Tuhan dalam segala hal. Oke? Sekali lagi, bukan tahun depan aja, mulai sekarang. Biasakan tanya Tuhan. Sampai ini misalnya nih ya, saudara ini mau pergi, saudara harus ngomong gini, Tuhan, kalau bukan daripadamu batalin. Dan kalau tiba-tiba ada sesuatu, wes nurut aja, istilahnya ya. Saudara, kita nggak tahu kok di mana gempa. Barusan ini Gunung Semeru kan, kita kan nggak pernah tahu, saudara. Saudara, karena itu saya berkata hati-hati. Tuhan itu terus ngomong, nah tahun depan, akhir tahun Desember ini sampai tahun depan itu akan ada banyak banjir, banyak gempa, banyak masalah. Tapi orang yang mendengarkan aku akan diluputkan. Saudara, dengerin Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak dengerin Tuhan ini, aduh saudara. Saya berkata, ayo tanya Tuhan, ini soal kecil aja sih. Saudara, hari itu Tuhan tuh ngomong begini sama saya.
naik mobil ke Solo, atau kamu berangkat pagi-pagi sekali. Saudara, jadi akhirnya saya berangkat pagi-pagi sekali karena saya KKR. Saudara, sampai di airport saya kaget, saudara. Saudara, karena saya mikir gini, waduh kalau naik mobil nanti repot, saya naik pesawat aja dah. Tapi saya pilih berangkat pagi-pagi sekali. Saudara, itu ngejam seluruh airport, saudara, mengerikan. Kalau saudara tahu, mungkin saudara di sini ngalamin, tiba-tiba hari itu WA nggak bisa dipakai. Tiba-tiba semua saudara Instagram semuanya tiba-tiba hilang, saudara. Tiba-tiba nge-hack. Saudara, dan kalau saudara mau tahu, itu airport mengerikan, saudara. Sampai yang namanya line bank, buat koper itu nggak jalan, saudara. Jadi saudara harus nentain koper sendiri sampai ke tempatnya masing-masing, saudara. Bayangin, saudara. Itu macetnya, itu semua delay. Saudara, ada yang delay 2 jam, delay 3 jam untuk saudara. Saya berangkat pagi-pagi karena saya KKR. Saudara, saya kena delay juga, saudara, 2 jam. Tetapi masih aman lah, saudara ya. Tapi itu 2 jam aja udah ngantrenya itu 3 jam sendiri, saudara. Saudara, itu ngeri banget ya. Saya sampai waktu saya antre, saya bilang, Tuhan, ini kalau saya naik mobil sudah nyampe ini, Tuhan. Tuhan bilang, lah kan saya sudah bilang pilih berangkat pagi-pagi atau naik mobil. Saudara, sekarang dari Jakarta, dari Bekasi ke Solo itu cuma 5 jam, saudara. Hari itu saya antre sama nunggu delay 6 jam, saudara. Jadi saya bilang, kalau saya naik mobil udah nyampe nih, Tuhan. Tuhan bilang, aku sudah bilang. Tapi saya tidak telat, saya tetap pas. Karena apa? Karena Tuhan sudah bilang. Tapi coba saya tidak dengarkan Tuhan. Saya hari itu, saudara, tidak bisa kontrol. Makin siang tuh makin ngeri, saudara. Ada yang sampai 6 jam, ada yang batal berangkat, saudara. Saya mau supaya kita itu tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Ingat, yang duduk, yang nyetir itu Tuhan, bukan kita. Amin. Jadi tahun depan kerjaan apapun tanya Tuhan. Saudara, yang lucu ini buat soal saudara yang kerja dan sebagainya ya. Anak saya itu Stephen itu memang tanya Tuhan dalam segala hal. Tiba-tiba dia tuh bilang begini sama papanya, Pak, Tuhan itu kok bilang tiba-tiba ya, suruh ngambil ini Bitcoin, tapi apa gitulah namanya, saya nggak tahu. Kata papanya bilang, enggak jelas kayak gitu udah ambil. Oh, papanya itu kan semua pakai logik, saudara. Saudara dan bapaknya bilang gini, enggak lah, oh ya aku nggak akan ambil. Terus Stephen bilang, ambil aja lah Pak, kalau Papa nggak berani ngambil dikit-dikit aja, masukin aja, oh Tuhan bilang ya. Tapi tetaplah Papa bilang, enggak jelas dan sebagainya. Saudara, dan dia masukkan. Saudara mau tahu, naik 1000 kali ganda. Naik 1000 kali ganda. Saudara bisa bayangin gak? Dia ketawa sama Papa. Dia ambil kan, saudara, karena dia tahu Tuhan bilang. Saya bilang ini, Papa, lu gak dengerin sih, liatin kita gak ngapa-ngapain, naik 1000 kali lipat. Saudara, dan dia bilang, terus kata Papa, terus gimana? Dia tak lepas langsung. Oh, aku cuma dengerin Tuhan. Saudara bayangin, 1000 kali ganda, bukan 100. Dan dia bilang, banyak orang tuh gak mau dengerin Tuhan. Saudara bisa bayangin ya, saudara taruh 10 juta aja, 1000 kalinya habis biru. Saudara bisa bayangin. Tapi banyak orang tuh gak bisa dengarkan Tuhan. Saudara, mereka semua pakai logik. Dan mereka seringkali berpikir, kalau mereka tidak diberkati, ya, karena Tuhan tidak sayang. Banyak karena kita itu tidak mau Tuhan duduk di kursi pengemudi. Karena bertahun-tahun kita tidak melatih mendengar suara Tuhan. Padahal ayatnya bilang loh, domba-dombaku mendengar suara. Saudara, saya selalu ngomong gini ya, tidak ada alasan kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kalau saudara lihat ya, ada domba sama gembala. Domba yang belajar mendengar gembalanya atau gembala belajar suara domba? Tidak ada kan?
gembalanya gini, be. Ada yang gembala begitu? Nah, tapi waktu gembalanya itu jalan cuma gini, tok, cuma jatuh. Oh, itu artinya maju. Ada yang pakai peluit, cuma yang kumpul. Saya pernah lihat, saudara. Ya, ini, nggak usah di Israel di sini, saudara ya. Itu anak kecil, jumlahnya mungkin kira-kira cuma 30, tapi dia gini, hus, langsung saudara, hus, langsung saya nyobain, hus, enggak tuh, ada yang gerak. Ini domba Indonesia sama loh, saudara, mengenal suara gembala. Tapi enggak usah, saudara ya. Gembala, saudara pasti pernah lihat anjing yang terlatih. Saudara, anjing yang terlatih itu tuannya belum sampai rumah. Soalnya anjing saya dulu begitu. Kalau papa saya belum sampai rumah ya, masih kurang lebih 10 meter ya, anjing saya sudah berdiri di depan pintu. Saudara nggak tahu dia mendengar apa, mobil atau apa. Saudara, dia sudah berdiri di depan pintu. Dan saya tahu sebentar lagi pasti papa pulang ya. Saudara, kalau papa saya doa, papa saya baru jalan gini, karena gayanya nggak tahu bagaimana, dia tahu, dia langsung lari. Saudara, nanti papa saya di sebelah ranjangnya papa saya, dia akan tiduran di situ, nunggu papa saya sampai selesai doa. Dari langkah jalannya papa saya, anjing itu tahu papa saya mau doa atau mau makan, dia tahu. Saudara, nah kita ini kan domba. Kita ini harus tahu. Kalau saudara tidak dengar, itu yang salah kita. Bukan Tuhan tidak ngomong. Jadi saudara harus paksa untuk mengenal dia. Ya, di sini banyak istri-istri lah. Saudara, saya yakin suamimu tuh tidak ada yang kalau mau minta kopi begini, "Ma, tolong minta kopi dengan 2 sendok panas dan ini mereknya." Pernah begitu? Tidak pernah kan? Karena kita itu kenal. Suami saya kalau minta dari zaman pertama kali menikah, dia cuma gini, "Yang," saya tahu maksudnya. Kalau dia bilang yang enak, artinya oh kopi ya. Loh, enak apa? Enak kalau anget-anget ada yang nyediain dan ngambilin kopi. Tapi dia cuma ngomong yang enak. Saya tahu. Nanti kalau dia, saudara ya, pengen yang lain, saya tahu juga. Sudah, bukan karena dia ngomong gini, "Ya, hari ini aku pengen ini." Nah, sampai belakangan ini dia ngomong begini, "Ya, kamu makin canggih." Kenapa aku bilang itu? Aku setiap kali batin di kantor, nanti aku sampai rumah makanannya itu, katanya ya. Saya bilang, lu memang dari dulu melatih kepekaanmu. Jadi suami saya itu tidak pernah mau ngomong minta apa, saudara. Tapi dia batin, misalnya dia bilang ini pengen nasi ayam gitu ya. Dan saya tidak tahu kenapa, saya benar-benar kerasa, saudara. Wah, dia pengen nasi ayam nih. Sudah kayak kemarin tuh ya, saya sampai telepon ke Semarang. Saya bilang gini, tolong ya kirimin saya pindang Semarang. Saudara, terus dikirimin lah. Begitu sampai rumah, dan saya panasin, dia ngomong begini, "Waduh, kok bisa bau pindang?" Saya bilang, "Ada yang pengen kan?" "Loh, bagaimana kamu tahu?" Feeling, saya bilang ya. Saudara, dan dia bilang ini, "Waduh, enak tenan, hujan-hujan pindang Semarang." Saudara, tenang dia. Saudara, dan sekali lagi, bagaimana saudara seperti itu melatih? Kalau saudara ini makin intim sama Tuhan, tahun depan Tuhan akan bilang, Tuhan bilang, "Jangan kesini, jangan kesini, doakan orang ini ya, maka hidupmu akan berbeda." Sekali lagi tahun depan, saudara biarkan Tuhan yang duduk di kursi pengemudi. Saudara, dan kemudian bilang begini, jangan lari dari penderitaan, tapi peluki, ikut caraku ya.
Saudara, ada banyak orang itu tidak mau pakai caranya Tuhan. Kadang-kadang caranya Tuhan itu dibilang gini ya, pengorbanan diri itu cara. Ya. Supaya apa? Supaya kamu menemukan dirimu sesungguhnya, true self. Saudara, banyak orang tuh sampai mati gak tahu true self. True self tuh begini ya, apa yang paling kuat di hidupmu, apa destinimu, dan apa yang Tuhan mau dengan engkau pada waktu Tuhan menciptakan engkau. Itu namanya true self. Kalau saudara belum tahu, ajari dari kecil anak-anakmu dan semua dan dirimu untuk bilang ini, Tuhan kasih mimpi, kasih nubuatan, supaya aku ini kenal true self. Saudara, dan setiap yang mau, saudara itu bisa. Pasti, karena Tuhan itu menciptakan saudara itu tidak gini ya, iseng-iseng. Dia punya tujuan, saudara. Dia punya tujuan. Saudara, dari kecil saya tuh dengar kata doa, tanya Tuhan, siapa kamu, gunanya apa hidup, destinimu apa? Ya bukan pakai kata destiny, kalau apa Tuhan maunya apa? Itu saya mungkin umur 5 tahun sudah dengar itu. Jadi saya mulai mimpi, saya mulai tanya, dan saya mulai mimpi. Saudara, umur 8 tahun itu saya sudah mimpi. Saudara, saya berdiri di depan banyak orang. Saya tahu biar bagaimana saya dipanggil buat khotbah, buat berdiri di depan. Saudara, saya mimpi arak-arakan. Jadi kalau saudara pikir ya, kita arak-arakan itu idenya saya, enggak saudara. Saya itu umur 12 tahun sudah mimpi. Saudara, orang-orang pakai jubah-jubah yang kayak sekarang kita punya. Saudara, di jalan-jalan. Saya sampai mikir ini apa-apaan ya? Kok orang ngangkat banner segala macam. Baru sekarang saya tahu itu arak-arakan. Dan itu Tuhan kasih umur 12 tahun. Duduk di negeri itu seperti kata Alkitab, dengan arak-arakan di jalan. Saudara, saudara, dan bahkan kadang-kadang saya tuh nggak ngerti. Tapi pada waktu Maurice Clark datang, saudara, dia lihat jubah-jubah, dia bilang gini, hah? Saya lihat exactly cuma 10 kali lebih bagus jubah-jubah seperti ini di surga. Saudara, ada lagi yang datang dari timnya, saudara ya, saudara Benny Hinn, dari timnya saudara Maurice Clark. Dan mereka yang pernah ke surga, mereka bilang, wow, yang kalian buat, saya lihat itu di surga. Saudara, kalau kita ini mau, ya, tanya sama Tuhan, Tuhan akan bukakan terus. Hari itu anak saya Joshua itu masih kecil, mungkin 5 tahun. Ada hamba Tuhan, saya bilang gini, tolong doakan. Dia ngomong gini, kamu akan sekolah film, dan kamu akan pegang media. Saudara, dan hari ini seluruh medianya Bahtera, saudara ketik Bahtera Media Network, saudara akan dapat semuanya lah, mulai dari khotbahnya Pak Agung, saya, saudara Bu Nani, Pak Petrus, pokoknya tinggal ketik semuanya, Mahanaim, ya. Saudara, dan itu diawali dengan nubuatan dari sejak dia kecil, bahwa dia harus pegang media. Walaupun belum banyak yang, maksudnya belum semua tergenapi. Karena beberapa hamba Tuhan, itu hamba Tuhannya beda-beda loh saudara. Saudara bilang begini, saudara ya, kamu ya akan bikin film, kamu akan bikin buku. Kan bikin bukunya sudah, tapi bikin filmnya belum. Ya film-film kecil sudah. Saudara, dan itu mulai dari kecil. Beberapa mendoakan dia, kamu akan jadi leader. Saudara, kan benar. Saudara, dan dari kecil orang itu mendoakan Stephen dan bilang ini, kamu itu akan kaya raya. Karena Tuhan mau berkati kamu, tunjukkan bahwa orang itu kalau jalan sama Tuhan sangat mudah dapat uang. Saudara, dan Stephen itu benar-benar tidak ada dari saya. Saudara, dia itu benar-benar nol. Saya itu tidak ngasih modal sama sekali. Saudara, kalau saudara mau tahu, dia itu dari SMA, setiap kali ketemu orang, dan orang itu punya masalah dengan pabriknya, dengan perusahaannya, dengan tokonya, dia bilang begini,
Boleh enggak saya doain dan boleh enggak saya bantuin? Ini salah satu dulu ya. Saudara, ada orang itu punya perawatan muka salon. Itu enggak laku, hampir bangkrut, saudara. Tiba-tiba ketemu dia, minta didoain sama dia, itu masih SMA. Terus dia bilang begini, Tuhan bilang ganti semuanya ala Korea, namanya Korea, semuanya Korea, ya. Terus orangnya bilang, loh bukan, kami ini tidak datangin apa-apa dari Korea. Siapa yang bilang suruh datangin dari Korea? Tuhan cuma bilang semuanya ganti ala Korea. Jadi namanya jadi mungkin soju gitu ya, saudara. Terus warnanya semuanya pink campur sama hijau muda, saudara. Kemudian saudara yang masuk, saudara ya, pakai model Korea sedikit bajunya. Saudara, itu salon dari sepi booming. Ada satu yang produk Korea, enggak ada, bohong ya, enggak ada yang bilang dari Korea. Cuma ganti merek aja Korea, saudara, ganti aja cat Korea, saudara. Dan itu dia. Dan kemudian setiap kali begitu orang bilang kasih saham, saudara ya. Kemudian dari itu ada saudara yang sumpit, sudah mau bangkrut, saudara. Saudara, dia dapat juga dari Tuhan. Tuhan bilang gini, deklarasi, kamu yang pegang pemasaran. Saudara, dia aturin pegang pemasaran. Tuhan bilang kamu yang pegang transport. Saudara, jangan mikir dia tanpa kerja keras ya. Saudara, karena dia harus pegang transport, seminggu dia gotongin yang namanya sumpit itu 7 ton. Dan dia kerjain sendiri, saudara. Dan itu sampai booming sampai hari ini, saudara. Dan dia punya saham 50% karena sudah mau bangkrut. Utangnya banyak banget dipegang dia. Dan dia itu bahkan baru kelas 1, saudara, universitas. Dan sampai hari ini ada banyak yang dia pegang, saudara. Restoran yang sudah mau bangkrut, tambah, saudara ya, kandang ayam. Dan selalu dia berkata, ini loh persoalan, saudara harus temukan terusan. Dia sering kali bilang sama adiknya, saudara ya, kamu 70% pelayanan, ya 30% kerja. Saya kebalikan, saya 70% pelayanan, 30% kerja. Tapi kita semua akan libatkan Tuhan dan tunjukkan bahwa bersama Tuhan, berdiri di tempat kita, true self kita, itu kita akan menjadi sangat efektif. Saya berdoa setiap kita berdirilah di true self kita. Mungkin saudara seorang pendoa, jadi pendoa yang sakti mandraguna itu loh, saudara ya. Tapi kalau saudara ini bagiannya konseling, konselinglah yang tepat. Jangan sampai, saya pernah ya, orang itu konseling, katanya gini, dia konselor panggilannya, tapi ngawur semuanya, saudara. Saya berapa kali nemuin konselor yang, aduh saudara, ngawurnya setengah mati. Ini salah satu di depan mata saya loh, saudara. Ada orang tuh bilang begini, saya ini tidak bisa tidur ya, karena saya itu banyak pikiran, banyak beban. Saya itu setiap kali malam mikirin banyak sekali dan saya tidak bisa tidur. Saudara, dia bilang itu, wah itu ada kuasa gelap. Saya dengar dia jelas-jelas bilang persoalan kok. Ini ada hubungannya sama setan. Kalau bisa tuh setannya teriak gini, weh, gua gak ngapa-ngapain. Saudara, ada banyak konselor yang ngawur, saudara. Saudara, pernah lagi yang ngawur. Ada satu anak itu tidak mau sekolah, saudara. Saudara, dan kemudian dibawalah orang tuanya, sama orang tuanya itu ke seorang hamba Tuhan. Dan saudara dibilangin, kalau anak ini juga kena roh. Anak ini ditanggingin, langsung tidak mau kebaktian, tidak mau ketemu hamba Tuhan, jadi pemberontak. Saudara, itu dibawa ke saya. Saudara, dan saya itu cuma doa gini, Tuhan, Tuhan ada apa ini? Terus Tuhan tuh bilang begini, di rambutnya banyak uban, banyak masalah. Dan dia malu ke sekolah. Waktu dia datang itu dia pakai topi, saudara. Saudara, dan saya bilang begini, saya nggak tahu ya, tapi Tuhan bilang kamu nggak mau sekolah itu karena malu.
karena rambutmu itu pitak, padahal masih muda dan banyak masalah. Dia nangis. Dia bilang, bahkan saya tidak pernah bilang sama papa mama. Saya bilang, kenapa tidak bilang? Saya bilang itu masalah gampang. Dia bilang, gimana gampang tante? Dia bilang, sekarang itu ada cara buat nanam rambut supaya pitakmu hilang. Itu gampang. Saudara, memang ternyata ada masalah di kepalanya, dia perlu buka, saudara ya. Dan setelah itu saudara, saya bilang sama mamanya, urusin, bawa ke dokter kulit, bawa sampai ditanam lagi rambut baru, dicat dan sebagainya. Saudara, dan anak itu tiba-tiba jadi juara. Jadi kalau konseling yang benar ya, jangan malah membuat orang itu jauh. Nah, bagaimana saudara bisa benar terus? Biarkan saudara menemukan bagian. Saya bisa doa, tapi saya bukan pendoa. Seperti yang tadi dikatakan, saya suruh doa sejam aja gak kuat tau saudara. Saya kuat kalau rame-rame, karena seru. Coba suruh doa sendiri, cengking 2 jam, gak kuat saya. Bosan saya. Kan saya bukan pendoa. Saudara bilang, ibu ingin konseling. Enggak juga, saya bisa konseling kalau kepepet ya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak sabar. Kalau orang udah kepanjangan ngomong gitu ya, saya bilang, aduh ya, saya nggak sabar saudara. Makanya rata-rata nih ya, kalau orang bilang ini, Bu boleh telepon? Enggak, tulis poinnya. Kenapa? Karena kalau saudara tulis poin, saudara terpaksa memilih kata-kata. Apa sih permasalahannya? Tapi kalau saya bolehin telepon, orang bisa telepon ngalur ngidul 2 jam. Dan percayalah saudara, ini saya mau ngomong apa adanya, karena saya anggap saudara dewasa. Kalau saudara mau curhat sama saya, ujungnya apa? Telepon tak taruh saudara. Saya ngerjain yang lain. Kenapa? Saya gak tahan. Saya bukan konselor, itu terus self saya. Saudara, saya memang penerobos. Saya di depan ya, saya buka jalan, saya pemimpin. Tapi saya bukan konselor, saudara. Dan saya berdoa, gak usah kita itu jadi segalanya bisa, gak usah. Saya juga bukan ekonom yang baik, saya juga bukan bendahara yang baik. Lawang saya gak pernah teliti, saudara. Mari temukan, kamu diciptakan Tuhan, maka saudara akan berfungsi dengan sangat kuat. Amin ya. Saya bersyukur suami saya juga tahu persis tempatnya. Suami saya itu orang yang teliti sekali, dan dia tahu dia harus ada di pabrik, menghandle dan menghitung semuanya. Saudara, kalau saudara tahu suami saya itu, saya kagum hormat. Nah ya, berbalik 180 sama saya. Saudara, kami punya 80 burung, saudara, 25 kura. Kami punya apa itu di rumah loh saudara ya, kelinci 10, punya saudara ya ayam, dan punya segala macam. Rumah kami kayak kapal Nabi Nuh, saudara ya. Nah saudara, suami saya itu sebelum kerja, dia akan memberi makan ternaknya itu saudara ya. Jangan harap saya. Tapi kalau terpaksa dia keluar kota, maka dia akan saudara mendelegasikan ke saya. Dan sebelumnya dia tulis gede-gede, karena dia tahu istrinya pelupa. 5 sendok ini kangkung dipotong-potong dan sebagainya ya. Saudara, nanti kalau pulang, dia akan tahu kalau saya tidak taat. Dia ngomong begini, kamu pasti lupa ngasih makan 1 hari. Hehehe, kau tahu? Ya itu kurang sih dari jatah yang saya sudah kasih. Jadi sampai kurangnya makanan burung, dia tahu sehari kurang segini, 2 hari kurang segini. Jadi kalau itu kurangnya, saudara ya, enggak, dia bilang, ini ada yang enggak taat ini, saudara ya. Dan dia tahu. Saya bilang, yang penting enggak mati kan binatangmu, saya bilang. Nah ya, ya sekali lagi, kalau enggak kayak dia, enggak bisa pegang pabrik. Saudara bayangin, dia menguasai pabrik dengan 9.000 karyawan. Tapi karena dia sangat teliti,
Saya tuh kadang-kadang heran dengan ketelitiannya. Saudara, gunting kuku bergerak tahu. Siapa yang menggerakkan gunting kuku? Saya bilang, heran ya, gunting kuku gerak kok tahu ya. Saya bilang, saya hilang aja gak tahu, saudara ya. Ya, tapi itulah, kalau saudara berdiri di true self. Saudara seperti mami saya itu, wah saudara, true self-nya itu kan memberi makan orang, saudara. Jasmani dan rohani. Saudara, dia kalau masak ya, kalau dia makan, dia bilang begini, ini bawang putihnya dimasukin belum minyak, belum panas. Dia sampai tahu itu. Why? Ya ini berdiri di true self-nya. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Saudara. Tapi kalau saudara tidak menemukan true self-mu, juga jangan paksa anak berdiri pada yang bukan true self-nya. Berusaha. Saya punya seorang teman, anaknya itu jago bola. Saudara, anaknya itu di usia 8 tahun sudah dilirik sama klub. Di usia 11 tahun sudah diminta, saudara, buat masuk klub dibayar 5 juta. 11 tahun, bayangin. Orang tuanya tidak mau. Orang tuanya maunya anaknya apa? Sekolah, jadi dokter, atau jadi arsitek. Sudah mau tahu hari ini? Gagal sekolah, juga tidak jadi pemain. Karena apa? Orang tuanya tidak mengerti true self. Jangan paksa. Saudara bayangin Bill Gates. Bill Gates itu, saudara, sama orang tuanya digebukin karena main game terus. Seandainya dia tidak cukup keras kepala, keluar dari rumah dia, keluar dari sekolah, buat supaya dia hari ini, dan saudara, hari ini orang kaya nomor 1 di dunia. Itu orang tuanya, coba bayangin, marahin dia gara-gara main game. Sudah tahu Beckham, ya, salah satu pemain bola. Itu papa mamanya, saudara, dulu hamba Tuhan, dokter. Setiap dia main bola digebukin juga. Dan dia jadi kaya karena apa? Keras kepala, keluar dari rumah, milih bola. Tapi saudara bisa bayangin kalau anak itu baik-baik dan dia tidak mengikuti true self-nya, maka hari ini Bill Gates tidak jadi orang terkaya, Beckham tidak jadi orang terkaya. Saya berdoa, saudara, bapak, ibu, temukan true self. Tiba-tiba engkau akan berdiri dan menjadi sangat kuat dan memuliakan Tuhan. Tapi saudara juga harus belajar mendengar true self dari anak-anak. Amin. Karena saudara tidak boleh mematikan talenta, berkat, anugerah, karunia yang Tuhan beri dalam hidup anak-anak. Saudara, mari kita lihat. Saudara, Hagai 2 ayat 9 berkata begini, saudara. Bait ini akan berakhir jauh lebih baik daripada awalnya. Memulai dengan mulia, tapi akan mengakhiri jauh lebih mulia. Tempat di mana aku membagikan keutuhan dan kekudusan. Saudara, saya mau bilang, bagaimana saudara mengakhiri dengan lebih mulia? Saudara harus belajar tahu yang namanya keutuhan. Keutuhan itu apa? Coba cek hidup kita, ya. Jangan sampai gini, tubuhnya benar, tapi saudara jiwanya nggak benar, rohnya nggak benar. Ada yang rohnya benar, tapi jiwanya nggak benar. Saudara, ada yang jiwanya benar, rohnya yang mati. Untuk saudara mencapai even more atau lebih lagi sampai akhir mulia, saudara harus utuh di hadapan Tuhan. Dan ayo jujur, kalau saudara capek bilang capek, kalau saudara bodoh bilang bodoh, dan beranikan untuk belajar, beranikan juga untuk bergabung, beranikan untuk tunduk kepada orang yang Tuhan pilih. Saudara, misalnya begini ya, saya tahu pasti saya punya kelemahan tuh nggak teliti. Karena itu saya punya Pak Luki dan Bu Iren untuk melengkapi kebutuhan saya, sehingga itu jadi utuh. Pelayanan saya tanpa mereka nggak akan utuh, nggak akan jadi. Saudara, saya tahu saya ini nggak tekun, saya butuh sekretaris saya.
Saudara, sekretaris saya Ibu Iren Sugiharto itu orang paling takut, paling saudara sistem yang sangat keren, keren banget. Saudara, saya tidak akan pernah bisa punya sekolah sampai ribuan ya kalau tidak ada dia. Tapi kita ini harus ngerti kelemahan kita, jangan sok dia. Saya bisa kok. Saya udah nggak berani kalau soal sistem, saya nggak berani ikut-ikut. Saya bilang ini, Ren, putuskan, lakukan, I'm with you, heart and soul. Kalau ada yang berani ganggu kamu, saya ngadapin. Karena saya premannya, lu pelaksana. Saudara, kita harus tahu, tidak selalu kita harus berkata gini, saya pimpin sekolah. Saya nggak pernah pimpin sekolah. Karena saya tahu, saya males kok. Gimana saya bisa pimpin sekolah? Setiap orang harus ngerti supaya utuh, bersatu. Tapi saya juga ngerti, pada saat saya ini mulai nggak bener ya. Loh, saya ini konseling loh, saudara. Saudara jangan pernah berpikir bahwa saudara itu tidak butuh konseling, saudara ya. Tapi juga jangan konseling terus, tapi tidak dilakuin. Percuma. Saudara, hari itu saya tuh lagi ngomel terus sama semua orang yang seperti saya tadi bilang. Saya lihat ini nyebelin, saya lihat ini salah, saya lihat ini saudara berontak, saya lihat ini kurang ajar, saya lihat ini memfitnah. Saya ngoceh terus. Dan saya tahu something wrong sama saya. Maka saya datanglah ke Ibu Ruth. Saudara, dia anak buah saya. Tapi sejujurnya soal jiwa, dia punya, istilah saya nih ya, 1000 pedang ya, yang tajam, yang menusuk sampai paling dalam. Saudara, dan saya datang sama dia, saya bilang gini, Ruth, please bicara kebenaran sama saya tentang keadaan jiwa saya hari ini. Terus dia bilang begini, tapi Ibu janji saya nggak kena kusta. Dia tahu peraturannya, saudara. Kalau menjamah sama Tuhan itu kan kena kusta, saudara. Miriam kan menjamah Musa, ngomongin kena kusta. Saya bilang enggak lah, saya nanya kok. Saya bilang, saya butuh konseling kok. Saudara, dia bilang, saya boleh sekasar apa? Saya bilang, sekasar yang kamu bisa. Gunakan pisaumu yang paling tajam untuk menembusi hati saya. Saya bilang, deal ya, tidak kena kusta. Deal. Saya bilang, saya kasih waktu setengah jam tanpa kusta-kustaan. Setelah itu balik lagi peraturan. Kamu anak buah saya, bosnya. Ya, sampai sekarang saya konseling. Kamu boleh lakukan apa saja. Setengah jam cuman. Dia bilang, siap. Saya langsung ngomong gini, Bu, Ibu tuh sekarang jiwanya sudah menjadi perempuan tua yang cerewet dan bukan hamba Tuhan. Yang ngajar ya. Kenapa Ibu cuma bisa ngeluh, ngeritik, ngomel? Bukankah Ibu punya kuasa untuk menciptakan? Bukankah Ibu punya kuasa untuk mengkat dan untuk merubah keadaan? Bukankah kita percaya mati dan hidup dikuasai lidah? Kenapa Ibu ngomel dan ngomel, nyinyir kayak perempuan tua? Terus saya bilang, udah, apa lagi? Satu lagi, Bu. Semua yang terjadi untuk membuktikan bahwa kita itu butuh yang namanya roh yang memegang. Dan bukan karena Ibu pintar, Ibu baik, atau Ibu menguasai semuanya. Kenapa Ibu tidak lihat itu? Kenapa Ibu justru melihatnya bahwa semuanya itu adalah masalah? Padahal semuanya itu harus membuat Ibu cari Tuhan lebih lagi dan pakai kekuatan. Saya bilang, udah. Saya bilang, udah ya, selesai ya, cabut ya. Ya, sekarang jadi anak buah lagi yang baik. Kamu sudah cukup kurang ajar bilangin saya nenek tua cerewet nyinyir. Ya, tidak pakai kekuatan roh. Ya, terus dia ketawa. Ya, selesai, deal. Kembali menjadi hamba yang baik, kata dia. Saudara, dan saya bilang, betul sih. Yang kamu ngomong exactly benar. Saya bilang, saya pulang bertobat. Saya akan urusan sama Tuhan. Saya akan potong ini spirit nenek tua nyinyir menjijikan. Ya, saya potong itu spirit. Saudara, sekali lagi, saya juga butuh. Saya butuh, saudara. Saya
bersyukurlah saya punya dia yang selalu tajam. Saudara, hubungan kami sangat oke, ya. Saudara, begitu balik jadi hamba ya dia ketawa-ketawa lagi. Tadi anggap dihapus ya Bu ya, tadi bukan ibu Ruth katanya ya. Tadi adalah konselor yang sedang bicara sama ibu. Saya bilang ya, saya terima. Tapi banyak anak Tuhan, banyak hamba Tuhan, saudara, ya, tidak mau. Saudara, hari itu ada beberapa orang mau keluar dari pelayanan saya. Saudara, mereka nggak setuju lah sama saya, saudara, soal vaksin, soal kebaktian dan sebagainya, dan mereka mau keluar. Saudara, saya panas banget saudara. Karena saya ini kan aslinya galak, saudara, dan saya bilang ini keluarlah, siapa yang butuh, ya, saudara. Tapi saya bersyukurlah, saya hari itu konselingnya sama Joshua. Saya bilang sama Joshua, Jos, kamu yang sekolah komunikasi, kamu yang sekolah tentang manusia, saya mau tanya nih, saya mau konseling. Mama pengen usir ini semua orang. Saya bilang ya, yang ngomong di belakang gak sepakat begini. Terus saudara, dia ngomong dengan sangat, ini boleh ngomong jujur? Boleh lah ya, namanya juga konseling. Terus dia bilang gini, Mama mau biarkan iblis ketawa. Kalau Mama usir mereka, siapa yang ketawa? Tuhan, bukan. Iblis ketawa. Mama mau biarkan mereka hancur. Mama tinggal ngomong aja, silahkan keluar. Berarti mereka akan keluar dari tuduh. Dengan mudah iblis menghancurkan mereka. Terus Mama pikir Mama bangga dengan mengusir mereka. Berarti Mama bukan gembala yang baik. Terus dia bilang begini, yang mereka mau itu cuma apa sih? Mama minta maaf. Apa sih harganya Mama minta maaf? Walaupun Mama gak salah. Dan itu membuat mereka tetap ada di dalam naungan. Mereka tetap bisa diselamatkan, diarahkan. Dan iblis tidak bisa lagi ketawa. Saudara, saya bilang, kamu 100% benar. Saya pulang dan saya bilang, Tuhan ampun. Harganya cuma minta maaf kok. Saya emosi pengen ngusir. Saya datangin mereka, dia bilang, saya minta maaf kalau saya menyakiti, kalau saya memaksakan, kalau banyak hal kamu gak setuju. Saya minta maaf. Sekali lagi saudara, ada banyak hal kita butuh untuk kita jadi utuh. Kalau kita tidak pernah mau dengar, kita tidak pernah mau, saudara ya. Banyak orang itu konseling minta diredakan sakitnya. Bisa ngerti? Saudara, kalau konseling cuma minta diredakan sakitnya, itu kayak saudara minum Panadol. Akarnya tidak pernah diberesin. Orang itu banyak demam, kena virus, tapi minum Panadol. Minum Panadol itu meredakan demam, bukan membunuh virus. Dan saya berdoa kita menjadi orang yang utuh dan holiness. Holiness itu artinya sembuh, tetap pada target. Sekali lagi, Tuhan sangat ingin kita semuanya glorious finish, sampai kita diangkat di awan-awan dengan sebuah kemuliaan. Amin. Saudara, sekali lagi inilah waktunya kita glorious ministry. Dikatakan bagaimana pelayanan roh tidak lebih mulia. Tadi saya sudah singgung. Saudara, seringkali kita tidak mau pakai roh, kita pakai usaha kita. Tapi mari kita belajar pakai roh. Artinya pada waktu saudara menyatu dengan Roh Kudus, waktu saudara bawa dalam doa, waktu saudara perang di roh, waktu saudara ini merendah, waktu saudara ini pakai kasih, saudara, kekuatan roh selalu lebih mulia daripada kekuatan daging. Amin. Saudara, dan yang terakhir, karena waktu saya sudah habis, ya, saudara maafkan saya ini selalu kalau datang dan pulang cepat sekali di saudara Surabaya. Saudara, sekali lagi bagaimana caranya? Saudara, mari baca dan renungkan di rumah Roma 4:17-21.
Yang pertama, dengan iman jadikan yang tidak ada menjadi ada. Karena kita semua diberi kuasa untuk mencipta. Ciptakan kekuatan, ciptakan anugerah, ciptakan damai sejahtera, tahan bencana. Saudara, yang kedua, jangan menjadi lemah. Saudara, tahun ini akhir dan tahun depan perbanyak semua yang ilahi. Perbanyak jam doa, perbanyak penyembahan, perbanyak ketajaman. Saudara, jangan jadi lemah. Ketiga, terhadap janji Allah, pegang itu kuat-kuat. Saudara, semakin gak kelihatan seperti Yusuf masuk dalam penjara, semakin teriak, aku pegang janjimu, aku pegang janjimu. Amin. Tuhan setia, Tuhan setia. Keempat, mari buat diperkuat. Saudara, diperkuat dengan teman-teman yang benar, diperkuat dengan ajaran yang benar. Dan mari belajar untuk bersyukur, 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 dan memuliakan Tuhan. Dan terakhir, pegang, Tuhan berkuasa melaksanakan. Dia bukan Tuhan yang ingkar janji, Dia Tuhan yang melaksanakan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus memegangku. Saya percaya saudara, Yesus yang memegang musik saja. Yesus memegangku dan saya akan berdoa. Setelah itu saya serahkan. Saudara, saya percaya hidup kita akan menjadi bukti kasih setia Tuhan. Dan menjadi bukti bahwa Tuhan sanggup memegang dan membawa kita dalam kemenangan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa ada roh iman, ada kekuatan roh yang membuat mereka akan semakin kuat sampai garis akhir. Mereka akan diperbarui dalam iman, dalam cinta, dalam kasih, dalam hikmat, dalam ketepatan. Biar telinga kami mendengar Engkau lebih lagi. Ada Tuhan ketepatan. Tuhan, biar hari ini kami berkata ini, hidup kami, keluarga kami, pelayanan dan masa depan kami letakkan di tangan-Mu. Mari berjanjilah Tuhan, bersumpahlah, Engkau tidak akan melepaskan kami, tapi Engkau